Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul dampak positif dan negatif iptek terhadap sandang. Ya, yang pertama, pengertian iptek. Sebelum saya menerangkan apa itu iptek, saya akan menjabarkan sedikitlah tentang iptek. Iya, kita di era modern ini kan hidup di zaman 4.0, dan di mana kehidupan manusia ini saat sedang berhadapan dengan era digital yang semakin maju, dan hal ini berkaitan secara langsung dengan adanya perkembangan iptek. Segala aktivitas, segala kebutuhan manusia di dunia nyata dapat dijalani dengan mudah akibat adanya iptek. Banyak sekali orang memanfaatkannya, namun belum memahami pengertian apa itu iptek. Secara umum, pasti banyak yang tahu apa itu teknologi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar dari semuanya juga ada yang belum memahami dengan baik apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbedaan di antara keduanya. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu iptek? Atau ilmu pengetahuan teknologi. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Yang kedua, pengertian teknologi sandang. Sandang itu artinya pakaian. Dan teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Seperti jahit, mesin jahit itu kan sangat memudahkan seseorang untuk membuat pakaian. Lalu sablon itu juga mempermudah seseorang. Lalu yang selanjutnya adalah dampak positif teknologi sandang. Yang pertama adalah mempercepat proses produksi pakaian. Ya, maksudnya begini. Memang dulu sebelum adanya iptek, memang seseorang kan sudah bisa menghasilkan produksi pakaian, tetapi tidak semaksimal untuk di zaman yang ini. Soalnya dulu kan belum ada itu yang namanya iptek, belum ada yang namanya teknologi. Nah itu kan yang setiap harinya bisa menghasilkan 5. Tapi untuk sekarang karena adanya teknologi itu, seseorang mampu menghasilkan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus pakaian dalam sehari. Yang kedua, mempermudah proses produksi pakaian. Di zaman era modern ini, memproduksi pakaian sangatlah mudah. Beda dengan zaman yang dulu, soalnya ada teknologi. Dulu kan belum ada teknologi. Sekarang pakaian bisa diproduksi dengan setiap harinya juga bisa menghasilkan banyak dan mempersingkat waktu. Yang ketiga, produk yang dihasilkan lebih banyak. Ya seperti yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, karena adanya teknologi itu bisa mengubah segalanya. Yang dulunya seperti beli pakaian harus pergi ke pasar, harus pergi ke butik. Tapi sekarang berbeda, tinggal mencet gawai. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Tinggal mencet-mencet, itu pun sudah bisa, sudah sampai sendiri. Dulu nggak ada yang namanya gitu, soalnya belum ada teknologi. Tapi sekarang kan sudah zaman yang canggih. Apapun bisa
dilakukan karena adanya teknologi. Dan yang terakhir adalah ditemukannya serat sintetis. Sebelum saya membahas serat sintetis, apa sih serat sintetis itu? Serat sintetis adalah serat yang dibuat oleh manusia melalui sintesis kimia sebagai lawan dari serat alami yang langsung berasal dari organisme hidup. Mereka adalah hasil penelitian yang luas oleh para ilmuwan untuk meningkatkan serat hewan dan tumbuhan yang terjadi secara alami. Dan secara umum, serat sintesis dibuat dengan mengekstruksi bahan pembentuk serat melalui pemintal atau membentuk serat. Dan ini adalah yang disebut serat sintetis. Serat sintetis dibuat oleh proses yang dikenal sebagai polimerisasi, yang melibatkan penggabungan monomer untuk membuat rantai panjang atau polimer. Dan selanjutnya yang nomor 3 adalah dampak negatif dari teknologi sandang. Dampaknya hanya satu, yakni banyaknya limbah plastik dari bahan polimer sintetis dan tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Di era modern ini kan banyak sekali teknologi pembuat yang selalu menggunakan bahan sintetis maupun plastik atau apa, pokoknya bahannya tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Seperti botol, plastik, styrofoam itu kan tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Bahkan untuk berapa tahun pun, berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun, itu tidak akan bisa teruraikan oleh bakteri. Hanya saja bisanya mungkin dibakar. Namun dibakar pun juga akan menimbulkan polusi atau menimbulkan efek samping, menimbulkan dampak, mempunyai dampak tersendiri, yaitu menyebabkan polusi udara yang mengganggu masyarakat sekitar, juga bisa menyebabkan, juga bisa menjadi pencemaran udara. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.